Puji-pujian di dewata, puji-pujian, puji-pujian di dewata, di dewata, di dewata. Parholong roha, pardenggan bahasa, tok-tok parholong roha, parholong roha, pardenggan bahasa. Puji-pujian di dewata, puji-pujian nang hasana pon matok tong di dewata. Roma tua do
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya Allah Tritunggal. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan. Karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-sorailah memuji Tuhan kita, bernyanyilah baginya. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 20 ayat 1 dan 2, Ya Yesus Tuhan kami. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita, tertulis dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 1 dan ayat 2, Betapa Agung Kasih-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami.
Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segalanya yang sedang terjadi pada kami. Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini, banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, akibat pandemi COVID-19, dengan terpaksa kami harus selalu berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Akibat persaingan tersebut, akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Harta duniawi sudah menjadi tujuan yang utama bagi kami, karena kami menduga bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajar kami untuk menjauhkan segala ketamakan, dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala perbuatan jahat. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat 1 dan ayat 3, mengikut Yesus. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 22, diawali dari ayat 22 sampai 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar.
Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, ayat 2 dan ayat 3, berserah kepada Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 14 Juni 2020. Topik: Jauhilah ketamakan atau Pasidingma Hamokuson. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. 2. Statistik. Berita anak lahir.
A. Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 kepada keluarga Hendra Galung Silalahi, Ibu Herlina Nijer Rismauli Boru Raja Guguk, alamat Jalan Cipinang Muara 2, Gang Macan nomor 95B, RT 5 RW 2, belakang Rusun Guru, Kelurahan Pondok Bambu, Sektor Kolose. B. Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 kepada keluarga Nanda Sidahampung Silalahi, Ibu Heni Maria Roito Boru Sibagariang, alamat Jalan Meruya Ilir Raya, Gang Kamboja nomor 29, Meruya Utara, Sektor Diaspora. C. Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 kepada keluarga Daniel Maruli Sitorus, Ibu Lita Natalia Boru Limbong, alamat Jalan Moncokerto Raya, Sektor Filipi. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak tersebut, demikian juga dengan kedua orang tuanya. Anggota jemaat yang baru telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Jatinegara Yuni Purnawati, pemudi yang telah menerima baptisan kudus dewasa serta menerima peneguhan sidi pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 di ibadah kedua turunnya Roh Kudus. Yuni Purnawati, aku akan membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Alamat Jalan Jagul 1 nomor 77 RT 1 RW 10 Pangkalan Jati Cipinang Melayu. Selamat datang di HKBP Jatinegara, kiranya Tuhan memberkati menjadi anggota jemaat yang baik dan setia. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 Bapak Sintua Insinyur Robin Jonggol Manurung, tutup umur 73 tahun, suami dari Ibu Sintua Mastiur Boru Simanjuntak, alamat Jalan Bekasi Timur 4 nomor 13, RT 3 RW 8 Cipinang Besar Utara, Sektor Matius. Dikebumikan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 di TPU Pondok Kelapa. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 3. Kesekretariatan. A. Ucapan terima kasih. Gereja kita menerima sumbangan dari keluarga PJ Nenggolan, Ibu Boru Simamora dari sektor Galatia berupa 60 kg beras, 1 dus minyak goreng berisi 12 liter, 1 dus gula pasir berisi 15 kg, 2 dus Indomie. Sumbangan tersebut disalurkan kembali berupa paket sembako kepada anggota jemaat HKBP Jatinegara. B. Pembagian sembako kepada anggota jemaat HKBP Jatinegara. Hasil sumbangan bantuan sosial terkait dengan COVID-19 dari beberapa anggota jemaat HKBP Jatinegara pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, gereja kita telah menyalurkan paket sembako kepada anggota jemaat HKBP Jatinegara sebanyak 126 paket yang terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, sabun mandi 1 bungkus berisi 4 buah, dan 5 bungkus Indomie. Jumlah anggota yang menerima di tiap sektor adalah sektor Judika 1 sebanyak 11 KK ditambah 1 KK, sektor Judika 2 14 KK, sektor Matius 2 KK, sektor Markus 4 KK, sektor Lukas 1 8 KK, sektor Lukas 2 13 KK, sektor Korintus 4 KK, sektor Galatia 7 KK, sektor Efesus 19 KK, sektor Filipi 9 KK, sektor Kolose 12 KK, sektor Paulus 3 KK, sektor Diaspora 15 KK, dan pegawai kantor 4 KK. Parhalado HKBP Jatinegara mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat HKBP Jatinegara yang telah berpartisipasi memberikan sumbangan bantuan sosial
yang kemudian diteruskan kembali kepada anggota jemaat HKBP Jatinegara yang benar-benar perlu dibantu. C. Ibadah minggu di rumah. Sampai saat ini kita masih dihimbau untuk tetap melaksanakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing sampai ada pemberitahuan dari pemerintah dan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta serta kesepakatan dari Parlado HKBP Jatinegara. Demikianlah warta jemaat untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 470 ayat 1 dan ayat 2. Yesus aku milikmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis, dan firman Tuhan yang akan sampai pada kita untuk minggu ini diangkat dari Lukas 12 ayat 13 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimpun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu.
Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, topik kita pada hari ini, jauhilah ketamakan. Ketamakan selalu dihubungkan dengan kerakusan akan harta dan kekayaan. Saudara-saudara yang kekasih, untuk menjauhi ketamakan atau kerakusan tentang harta dan kekayaan, jadi timbul pertanyaan bagi kita sekarang. Perlukah uang, perlukah harta dan kekayaan? Kita harus menjawab dengan mengatakan sangat perlu di dalam kehidupan kita. Karena dengan harta dan kekayaan dan uang, kita akan membeli makanan, bisa membeli rumah, bisa membeli kebutuhan kita sehari-hari, listrik, telepon, dan lain-lain di dalam kehidupan kita. Tetapi yang salah mengerti dan salah mempergunakan harta dan kekayaan di dalam hidupnya, bahkan merasa harta dan kekayaan yang utama di dalam hidupnya, itulah yang kita katakan orang yang tamak atau memasuki suatu fase yang kita sebut ketamakan. Bahkan pada saat ini manusia banyak yang jatuh kepada ketamakan atau telah menggerogoti manusia masa kini yang mengutamakan harta di dalam hidupnya. Sehingga banyak orang berlomba-lomba memperkaya dirinya sendiri. Inilah yang membuat manusia dan banyak orang yang korupsi, mengambil sebanyak-banyaknya tanpa peduli orang lain, bahkan tanpa peduli apa yang dikerjakan. Banyak orang sekarang yang berlomba-lomba hidup dalam hedonisme, hanya mencari kesenangan sendiri, hanya kesenangan menjadi tujuan hidupnya. Dan banyak orang yang menjadi harta yang menguasai hidupnya tanpa melihat harta itu bisa menolong orang lain. Dan banyak lagi orang yang selalu hitung-hitungan dengan keuntungan untuk melakukan sesuatu tanpa dibayar, tanpa uang. Dia tidak mau melakukan sesuatu. Dan yang paling sadis, karena ketamakan, tidak peduli keluarga karena harta dan warisan. Bahkan bisa saling mengadu di pengadilan sesama keluarga atau yang bersaudara karena harta warisan. Dan banyak lagi pola hidup manusia masa kini karena dipengaruhi ketamakan di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, harta dan kekayaan yang justru menguasai hidup orang pada saat ini membuat manusia itu tidak tahu berbuat yang terbaik terhadap orang lain, tidak tahu berbuat yang terbaik di dalam kerajaan sorga. Maka Paulus mengingatkan Timoteus di dalam 1 Timoteus 6 ayat 9 sampai 10 demikian.
Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam kondisi ketamakan yang merajalela sekarang, firman Tuhan mengingatkan kita melalui nats ini, di mana Yesus menegur seseorang yang meminta Yesus untuk terlibat dalam perebutan harta di tengah-tengah keluarga. Hal ini dijadikan titik tolak oleh Yesus untuk mengajar tentang bahaya ketamakan di dalam kehidupan kita. Tentu dalam ketamakan akan selalu kita temukan egoisme manusia yang hanya mementingkan diri sendiri, berusaha untuk mencukupkan dirinya sendiri, berusaha untuk memperkaya dirinya tanpa peduli orang lain dan tidak peduli pekerjaan Tuhan. Dan dalam ketamakan akan selalu kita temukan kerakusan. Dia tidak peduli dari mana dia mendapatkan keuntungan. Dia tidak peduli dari mana dia menghasilkan kekayaan itu. Itu disebabkan oleh kerakusan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus membuat perumpamaan tentang orang kaya untuk mengingatkan manusia supaya jangan hidup di dalam ketamakan. Itu tentang orang kaya yang kita baca dalam nats ini. Seorang orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Orang kaya yang berencana dan akan merombak lumbungnya untuk memperbesar agar lebih banyak isi dari lumbungnya dan agar lebih banyak tempat barang-barangnya. Bahkan orang kaya tersebut membuat suatu pernyataan, karena dia telah kaya, karena dia telah mempunyai banyak kekayaan, dia menyatakan kepada dirinya dan jiwanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Pernyataan orang kaya ini yang dicela Yesus dengan menyebutnya sebagai orang bodoh. Karena dia hanya melihat dari kekayaan dan melihat dari harta miliknya yang akan menyenangkan hidupnya dan yang akan menjawab kebutuhannya. Ternyata Yesus mengatakan, bila hari ini jiwamu diambil, untuk siapakah harta yang kau miliki itu? Menunjukkan kepada kita, menunjukkan melalui perumpamaan ini, orang kaya yang bodoh, dia tidak mengingat bahwa hidupnya bukan karena harta dan miliknya, tetapi hidupnya adalah dari Tuhan yang memberi nyawa baginya. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih, ada 3 hal yang perlu kita jauhkan dari kehidupan kita
supaya kita jangan terjebak di dalam ketamakan pada kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama, jangan mau mengandalkan harta kekayaan di dalam kehidupan kita. Atau jangan memperalah atau memperilah harta dan kekayaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi andalkanlah Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan supaya kita tidak terjebak ke dalam ketamakan. Harta dan kekayaan jangan menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Harta dan kekayaan jangan menjadi tumpuan kehidupan kita di dunia ini. Tetapi yang harus kita sembah yaitu Allah kita, yang harus kita ikuti dan kita andalkan yaitu Tuhan kita. Dan yang kedua, agar kita tidak jatuh ke dalam ketamakan, kita dipanggil jangan rakus akan harta dan kekayaan. Jangan hanya harta dan kekayaan di dalam hati kita. Jangan hanya harta dan kekayaan yang kita pakai untuk mengukur keberhasilan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Ingatlah, orang yang rakus akan harta dan kekayaan, dia akan menghalalkan segala cara di dalam hidupnya. Tidak peduli keluarga, bahkan tidak peduli istri dan anak demi kekayaan. Tidak peduli sesama manusia demi kekayaan. Dan tidak peduli Allah demi kekayaan duniawi. Itulah dampak kerakusan seseorang akan harta dan kekayaan di dalam hidupnya. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, supaya kita jangan jatuh kepada ketamakan di dalam kehidupan kita. Jangan mau diperalat harta. Jangan mau diperalat uang di dalam kehidupan kita. Karena harta dan uang bisa memecah belah kehidupan kita di dalam kebersamaan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah kehidupan kita beragama. Jangan mau diperalat harta di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih, orang yang tidak mau terjebak kepada ketamakan, tentu kita dipanggil untuk selalu hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam membutuhi kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa hal yang perlu kita taati dan menjadi panggilan bagi kita supaya kita tidak jatuh kepada ketamakan. Jangan menempatkan harta yang paling utama di dalam kehidupan kita, tetapi tempatkanlah harta dalam posisi yang benar di dalam kehidupan kita. Menempatkan harta dan kekayaan dengan benar berarti mengutamakan apa yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita, apa yang terbaik di tengah-tengah masyarakat, apa yang terbaik di dalam kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kesanalah kita arahkan dan kita pakai dan pergunakan harta dan kekayaan kita. Itulah jalan untuk memakai harta dan kekayaan kita dalam posisi yang benar. Menempatkan diri di dalam
panggilan Tuhan untuk menjauhkan ketamakan di dalam kehidupan kita, mampu mencukupkan diri dalam segala hal, dan mau bersyukur dari apa yang telah diterima dari Tuhan. Mencukupkan diri berarti apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri, dan itu kita cukupkan di dalam perjalanan hidup kita. Jangan melihat orang yang kaya raya, jangan melihat harta orang lain yang melimpah, tetapi lihatlah apa yang diberkati Tuhan di dalam hidup kita, apa yang dianugerahkan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita syukuri. Itu yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita, untuk berterima kasih atas pemberian Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Dan yang paling indah, supaya kita tidak terjatuh ke dalam ketamakan, kumpulkanlah harta di surga dengan mendahulukan kerajaan surga. Kumpulkanlah harta di surga dengan mendahulukan kerajaan Allah. Itu yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang berarti saudara-saudara, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam kehidupan kita, di sana akan dicukupkan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tentu akan jauh hidup kita dari ketamakan dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan menguatkan kita hidup di dalam kehendak Tuhan, menjauhkan kita dari ketamakan, supaya hidup kita berharga di mata Tuhan, hidup kita bisa menikmati apa yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 dikatakan, Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami selalu berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Karena ketamakan sering membawa kami hanya mementingkan diri kami sendiri, bahkan sering membawa kami kepada kerakusan tanpa memperdulikan orang lain, tanpa memperdulikan sesama kami, dan tidak memperdulikan Engkau yang telah mencipta kami, yang telah memberkati kami, sumber segala kekayaan kami. Tolong kami agar kami menjauhi ketamakan di dalam hidup kami, dengan selalu menempatkan harta milik kami sesuai dengan kehendak-Mu. Menempatkan harta dan kekayaan kami
untuk saling berbagi dengan sesama kami, dan menempatkan harta milik kami untuk menjadi kemuliaan di kerajaan. Bapa di surga, kami selalu berdoa kepadamu untuk kondisi kami pada saat ini yang masih dilanda wabah pandemi virus corona. Tuhan menguatkan kami. Tuhan memberi kesehatan bagi kami. Tuhan menjauhkan penyakit dari kami. Secara khusus untuk jemaat-Mu yang sakit karena corona dan juga dengan penyakit lain. Kuatkan mereka Tuhan, beri kesembuhan agar mereka bersukacita di dalam hidupnya, bersukacita di dalam memuji dan memuliakan Engkau. Dan saudara-saudara kami yang bergumul, Tuhan memberi pengharapan agar kami bisa hidup di dalam pengharapan bahwa hari-hari yang akan datang Tuhan akan menganugerahkan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kuatkan pemerintah kami dan juga para medis di dalam penanganan virus corona, agar masyarakat Indonesia bisa bekerja dan bisa hidup di tengah-tengah negara kami tetap di dalam keadaan sehat dan kuat, dan bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kebersamaan kami dan di dalam peribadahan kami untuk hari-hari yang akan datang. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakan doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 691 ayat 1 dan 2, kuserahkan pada Yesus sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sorry.